能听清楚我的声音？好，OK 呀，jelas ya。好，同学们，大家下午好。大家今天用了些什么餐？makan siang apa nih teman-teman semua ya? Hari ini makan siang apa? 然后今天过得怎么样？Hari ini melewatinya dengan bagaimana? 过得怎么样？saya rasa sudah familiar ya dengan kata-kata ini. Oke, soto ya, Liana. Soto 是印尼的鸡汤karena soto biasa rata-rata dari ayam ya. Jadi dulu kalau orang Chinese tanya kita, oh soto apa? Nah sebenarnya kalau kita translate jitang jadi sup ayam. Nah mungkin lebih bagus kita pakai nama aslinya karena memang soto itu aslinya dari Indonesia ya. Nggak, sambil saya share screen dulu. soto 呀所以我还是觉得大家用 soto 来跟中国人说，哦，这是我们印尼的传统鸡汤呀。Jadi传统 itu tradisional. 鸡汤 adalah sup ayam. Oke, ya. Saya share begini lebih enak nanti tulis ya. 好的，鸡汤，鸡nya ayam, 汤nya adalah sup. 所以大家可以说哦。我吃 soto 然后他可能不知道mungkin orang China-nya nggak tahu oh soto apa ya misalnya contoh nah teman-teman boleh jelasin di deskripsi maksudnya oh soto 呢就是我们印尼传统的鸡汤karena memang banyak kan dibikinnya dari ayam ya印尼等一下我给大家写一下 soto ya 印尼jadi memang nggak semua ditranslate karena ya soto nggak ada di China ya ini 传统传统鸡汤就可以不用等lebih nggak terlalu panjang ya鸡nya ayam 汤 adalah sup 大家喜欢鸡汤吗 teman-teman pada suka sup ayam 传统鸡汤ini 传统 adalah tradisional ya teman-teman 来我再看一下班长给我寄的问题 sambil teman-teman mau screenshot dulu atau mau nanti tunggu sekalian ya 传统 mungkin kita belum pernah ya ini adalah kosakata baru 传统 tradisional 鸡 ayam 汤 adalah OK 肯定很好吃呀肯定很好吃是什么意思呢同学们印尼岛屿印尼等一下 sorry 印尼 Indonesia 呀 Liana 肯定很好吃对吧pasti sangat enak ya 肯定很好吃哦 pasti enak ya 我也喜欢好的我们看一下班长给我寄的问题 kita lihat ya pertanyaan dari yang dikirim sama 班长 oke 看一下 pertanyaan dari Ibu Betty ya Ibu Betty Chandra kalau webinar apa ya 老师 webinar kayaknya minggu lalu ada ya ada yang masih ingat web seminar Oke, saya tes ya. Minggu lalu saya dijawab, teman-teman boleh bantu ya, webinar. 还记得吗 katanya pasti enak ya. 谢谢 Yunita ya, 谢谢ya, seminarnya namanya 研讨会, 对. Terus webnya bisa 对线上 atau 在线 atau 网上也可以呀。网上研讨会网上研讨会研 itu artinya meneliti Tau ini 讨论 berdiskusi. Hui adalah pertemuan ya. Oke. 网上 kita udah belajar di modul kita.
Ini translatean ya, webinar, 网上研讨会. Jadi begitu orang dengar, dia tahu oh online gitu ya. Seminarnya dalam bentuk online. 网上研讨会. 在线也可以，在线 itu online. Jadi 在 itu di, 线 itu adalah kabel ya, wires. Jadi 在线研讨会 juga boleh. Semoga kejawab ya Ibu Betty. Saya lanjut pertanyaannya. Ibu Mary, 老师 kalau cita-cita boleh pakai 梦想, boleh Ibu, impian, cita-cita 都可以。我们可以说你有什么梦想? Cita-cita kamu jadi apa? Oh, 我想当医生 也可以. Kadang-kadang orang tanyanya pakai 愿望. Jadi saya nggak tahu, lupa di kelas yang mana yang kemarin saya bilang ada 梦想, ada 愿望. Sebenarnya beda tipis ya. Beda tipis tuh kalau kita sebut secara umum hampir-hampir sama. Jadi tidak ada beda. Cuman kalau teman-teman mau lebih detailnya, kayaknya di hari Minggu ya. Ini mungkin di screenshot dulu, saya ganti halaman ya. Nah, kalau teman-teman mau lebih detail, 梦想 itu bisa, yang saya bilang dia sangat luas ya, impian, bisa juga yang mungkin saja tidak bisa tercapai. Nah, tapi itu jadi impiannya kita gitu ya. Nah, itu boleh masuk ke situ. Kayak khayalan-khayalan boleh. Ya khayalan kadang-kadang bisa jadi kenyataan, bener nggak? Nah, kayak dulu saya saya bermimpi ya, pengennya kerja dari rumah gitu. Ya, dulu saya pikir apa ya, bagaimana create system. Tapi hari ini ya saya bersyukur 90% ya, bahkan 95% rumah. Ya, dulu benar-benar 2 tahun lalu, ya saya nggak pernah tahu akan ada COVID, tapi ya itu saya pernah angan-angan kalau bisa gitu ya, karena memang saya punya anak masih kecil kayak gitu. Oke, nah itu namanya 梦想. Saya juga nggak tahu ternyata terwujud ya, jadi law of attraction. Nah, kalau misalnya satu lagi 愿望, mungkin teman-teman pernah dengar 愿望. Nah, 愿望itu begitu orang cetuskan 我的愿望 itu lebih desire ya, desire, terus dia bisa jangka lebih pendek daripada 梦想. Dan itu bukan angan-angan. Jadi benar-benar orangnya menginginkan banget gitu ya, menginginkan banget, itu namanya 愿望. Kalau teman-teman mau detail. Tapi kalau misalnya 老师 secara umum ya sudah, berarti mereka sinonim. Jadi huruf Mandarin ada yang begitu ya. Mereka kalau secara umum boleh jadi sinonim. Tapi kadang-kadang di detail yang nggak bisa. Misalnya 我希望当一位医生, misalnya saya berharap jadi seorang dokter. Nah, kalau dokter itu harusnya dengan dia mungkin bisa ada ekonomi, otaknya mungkin oke, disupport keluarga segala macam, ya maksudnya secara syaratnya bisa tercapai, mungkin dia akan bilang 我的愿望, karena mungkin 50% dia punya persyaratan itu. Makanya dia akan bilang 我的愿望. Seperti itu sih teman-teman. Jadi ketika kita yang dengar pun kita paham, oh dia bilang 我的愿望, berarti kita tahu dia udah ada planning ke situ gitu ya. Ya, oke. Ini sudah hal lama. Ya, kayaknya saya bahas di hari Minggu ya Ibu ya. Karena kebetulan memang ada yang japri tanya, jadi ya sudah, kalau teman-teman tanya kan sekalian saya bagikan buat kelas ya, jadi semua jadi tahu. 梦想, 梦想, 梦nya mimpi, siangnya berpikir. Ada juga yang tanya siangnya bisa kangen, betul. Bisa pengen, bisa ingin, bisa kangen ya. Jadi 梦想 jadinya impian. Kita bilang dream. Oke. Nah, dream lebih luas, lebih jangka panjang juga. Nah, satu lagi adalah 愿望. 愿nya kalau teman-teman masih ingat. Nah, kalau kita translate bahasa Indonesia sebenarnya sama-sama ya, impian, 愿望, 梦想. Ini juga kalau translate bahasa Indonesia ya impian, tapi kalau kita translate Inggris lebih ke desire, wish. Dan rata-rata lebih jangka pendek, dan orangnya sudah pegang di tangan lah, ibaratnya, oh saya memang udah jelas akan ke situ. Jadi dia akan bilang 我的愿望. 愿nya teman-teman kalau masih ingat, 但愿, 但愿的愿. 但愿 artinya semoga, benar nggak? Makanya disebut wish. Ya, jadi sama, huruf Mandarinnya sama ya, 但愿的愿.
Wang, siwang the wang. Siwang adalah berharap ya. Wang ini dari siwang, berharap atau harapan. Siwang, berharap, hope, atau bisa juga dia sebagai kata benda artinya harapan ya. Siwang. 我希望 berarti saya berharap. 我的希望 berarti harapannya saya ya. Jadi bisa dua fungsi. Yuannya yang tadi saya bilang tan yuan, semoga ya. Tan yuan 你早日健康 misalnya ya, 早日康复. Semoga kamu lekas sembuh gitu ya. Yuan, tan yuan de yuan. 我们学过吗? Pernah nggak ya? 我也忘了. Atau cuma dikasih kosakata baru saja? 但愿 semoga 但愿如此 semoga demikian ada di modul kita yo oke ya 但愿如此 itu begini ya oke. Kalau ini detail ya jadi kalau teman-teman merasa ya sudah saya sekedar general aja umum ini boleh jadi sinonim nggak terlalu masalah ya oke. Kalau bisa simple, saya akan persimple ya teman-teman. Jadi biar teman-teman nggak terlalu merasa, aduh literasi banget. Yang penting saya mau teman-teman cepat kuasai. Dan kenapa saya kadang-kadang bilang, oh menariknya bahasa Mandarin di sini, supaya teman-teman merasa, oh ya ini karakteristiknya dia, ini spesialnya dia gitu ya. Oke, 再来 pertanyaan berikutnya, cita-cita sudah Steph Lim. Ibu Steph Lim, 老师 siang bisa juga kangen ya? Ya benar, huruf Mandarinnya sama, ya sama-sama Ibu Mary Bukeci. Siangnya benar, huruf Mandarinnya juga sama siang. Jadi konteksnya misalnya, 我很想你. Nah kalau gitu kan nggak mungkin saya sangat pengen kamu, ya kan? Pasti saya sangat kangen kamu. Untuk huruf Mandarinnya, untuk nadanya semua sama ya, dengan huruf Mandarin yang sama. Semoga kejawab ya Ibu Steph Lim. Lanjut. Ibu Rita, kenting sinonim dengan eating. Ini saya jelasin di hari Minggu ya. Hari Sabtu juga saya jelasin bener nggak? Oke. Perlu dibahas lagi eating sama kenting. Jadi mereka sinonim di adverb, jenis kata adverb. Tapi kenting bisa sebagai adjektif, bisa sebagai kata benda. Ya, kemarin hari Sabtu, hari Minggu ya, saya ada jelasin dan kasih contoh. Jadi mereka bisa barengan pakai, cuman kenting itu lebih yakin, mungkin kita bilang 200% gitu ya. Nah, kalau dia fungsinya sebagai adverb, misalnya, contoh ya, nih, nama, 努力. Oke, ini diisi dengan apa teman-teman? Nih, nama, 努力. Nama itu sebegitu. 努力 adalah rajin. 什么什么 titik-titik 能学好汉语. Titik-titiknya diisi dengan, sambil saya kasih kalimat, sambil teman-teman latihan praktek gitu ya. Di sini dia fungsinya sebagai adverb. Ya, di sini dia fungsinya sebagai adverb, sehingga bisa dua-duanya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bilang, oh, 一定可以吗? 可以. 肯定也可以, ya. 一定 atau 肯定. Ini di sini konteksnya boleh dua-duanya.
Cuman kenting jauh-jauh lebih meyakinkan ya. Ini nada tiga ya teman-teman. Oke, ya jelas ya. Iting, i-nya satu atau kenting. Sampai di sini oke. Iting sama kenting. Kelihatan sih, ini kan sudah kata kerja, ini benda, ini partikel penekanan bisa, oke. Ini adalah adverb. Iting atau kenting. Sampai di sini oke. Kalau ada yang jawab kenting, boleh. Ada yang jawab iting di kalimat ini, boleh. Contohnya oke, kalau oke, saya akan lanjut ke perbedaannya dengan kenting. Ini persamaan ya. Jadi persamaan eating sama kenting. Oke. Persamaan nggak muncul. Oke aja. Persamaan ya, teman-teman bisa kasih catatan. Mungkin belum muncul ya kayaknya sinyalnya. Oke, 我们再来看一下 perbedaannya. 它的区别是什么 perbedaannya ya. Saya kasih contoh kalimat apa ya? Pinin dulu ya, biar teman-teman bisa langsung mikir. Sorry. 得到了老板的titik-titik ya, 他的 apa itu 能力 teman-teman? 能力 ini kayak kosakata baru ya. Kita belum pernah pelajari. Yes, kemampuan ya. 能力 adalah kemampuan. Kosakata baru untuk teman-teman. 他的能力得到了 apa itu 得到 memperoleh 得到了老板的 老板 bos ya kita sudah belajar 老板的什么 ya diisi dengan 肯定 atau 一定 ya karena kita lagi bahas 一定 sama 肯定得到了老板的肯定对 pengakuan sure ya yakin keyakinan 老板的肯定 di sini bisa pakai 一定 nggak teman-teman tidak boleh ya 不可以 kalau yang bisa yang atas yang ini nggak bisa di sini 肯定 sebagai noun keyakinan ya kata benda 所以 kalau teman-teman tanya sinonim ya kalau simpelnya sih iya untuk yang atas kalau yang bawah ya beda penggunaan konteks kenting di lain konteks ya jadi kalau teman-teman nanti ketemu di film atau di bacaan 他的能力得到了老板的肯定 berarti kemampuan dia memperoleh pengakuan dari bosnya berarti memang kemampuan dia hebat gitu maksudnya ya oke silakan di screenshot dulu saya akan kasih satu contoh lagi ya sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya 能力 jadi kemampuan kata benda ya 能力 好了吗？好了，oke. Satu lagi contoh.
Oke, saya kasih 2 tugas buat teman-teman ya. Oke. Hmm. 爸爸很什么什么，这个是说我不会放弃。Ada 2 yang mesti teman-teman isi. Yang agak panjang kita akan isi antara kenting atau iting. 爸爸很什么什么的说. Yang pendek ini kita akan isi dengan partikel te. Nah, saya minta juga kita harus isi dengan te apa berdasarkan rumus yang saya kasih. Ya, jadi teman-teman sambil latihan, kita sudah belajar. Kalau lupa boleh buka catatan gitu ya. Dan di analisis ini bakalan pakai te yang mana gitu ya. Oke. 爸爸很什么什么的说我不会放弃. Saya tidak akan menyerah. 不会 tidak akan 放弃 menyerah. Silakan teman-teman. 同学们请，我们要填肯定还是一定呢？ Kita harus isi dengan kenting atau iting. Ya, kenting. 对，谢谢. Di sini dia lebih kayak kata kerja ya. Nah, jadi kenting bisa banyak fungsi. Kenting. Te-nya yang mana? 不是双人的 boleh dianalisis. Jadi dia kentingnya lebih bisa kata kerja adjektif ya. Jadi maksudnya sifat ya. 对，很肯定的说呀，图也的，谢谢. Karena show-nya sudah kata kerja. Jadi kenting itu maksudnya menegaskan si kata kerjanya ya bahwa ya dengan sangat sure berkata gitu ya, saya tidak akan menyerah. 我不会放弃. Contoh ya, ini contoh kalimat. Jadi dapat ya feelingnya ya. Ini nggak bisa pakai 一定. 爸爸很一定的说不可以 nggak bisa ya. Bukan adverb Ibu Shirley. Kentingnya adalah kata kerja yang berbentuk adjektif ya, adjektif kata sifat, bukan adverb. Kalau adverb itu yang contoh di depan nomor 1 ya. Jadi di sini nggak bisa pakai 一定，不能说爸爸很一定的说 nggak bisa ya. Oke, saya rasa cukup ya 3 contoh kalimat. Tadi kenting sudah ya, Ibu Rita, semoga kejawab. Oh ya, saya lanjut lagi. Jendela, kemarin ada bahas ya. Oh, karena pembacanya hampir mirip-mirip ya. Chuanghu, Chuanghu itu jendela. Lanjut pertanyaan berikutnya, Ibu Mary. Kalau menghadap, menghadap itu bisa siang, bisa wang. Ada 2. Bisa, kalau terhadap itu tui ya. Tergantung kalimat Ibu. Kalau kayak yang saya bikin di kelas, misalnya wang qian zhou, berarti berjalan menghadap ke depan gitu ya. Wang qian zhou, misal orang tanya jalan ke kita, 餐厅在哪儿? Oh, 你往前走半个小时就到了, misalnya ya. 你往前走, artinya kamu berjalan menghadap ke depan. Ya, jalan ke depan maksudnya. Cuma dia perlu wang. Dia teman-teman nggak bisa bilang 你前走, nggak 不行, 一定要有网 menghadap ya. 半小时, 半个小时 itu artinya setengah jam 就到了. Mungkin jalannya setengah jam udah sampai. Lumayan jauh ya ternyata kalau setengah jam. Jadi adalah wang. Wang itu menghadap.
往前走 misalnya contoh 前 depan 走 itu berjalan. Kita kayaknya pernah belajar arah, benar nggak? Wang you guai. Wang you guai 是什么意思？ belok ke kanan. 谢谢 yang sudah bantu jawab ya. Oke, 往前走 berjalan ke depan. Ya, kalau ditranslate memang uangnya kita nggak sebut jelas ya, menghadap. 往右转也可以转 kayaknya lebih Taiwan ya. Kalau kuai itu belok, cuan itu bisa putar ya. Kalau kuai benar-benar belok. Setahu saya cuan memang lebih kalau orang Taiwan bisa bilang cuan, memang. Cuman cuan bisa artinya muter soalnya, bisa muter, maksudnya muter kayak lingkaran gitu ya. Putar arah. Kalau kuai itu benar-benar belok doang. Ya, oke ya. Silakan di screenshot dulu. Sampai saya baca pertanyaan berikutnya. Ada uang, ada siang. Mungkin teman-teman sebentar pernah belajar siang nggak ya? Oke, ini nggak cukup. Teman-teman bisa screenshot dulu. Nanti saya tulis di halaman baru. Halo, oke. Saya lanjut dulu ya. Teman-teman, kalau pingin gitu ya, kadang-kadang kan saya tulis lagi ngomong. Konsentrasinya itu konsen ke ngomong, kadang-kadang ya itu ya, tandanya kadang-kadang yang bisa kebalik atau salah gitu ya, salah taruh. Teman-teman tolong kasih tahu ya, atau konfirmasi, loh ini nada berapa ya. Kadang-kadang saya keburu cek, kadang-kadang saya nggak keburu cek. Oke ya, oke. Karena memang nggak dihafal. 我不是背起来，是我说了以后，我才知道它是第几声，karena kebiasaan ngomong ya. Jadi saya ngomong, oh saya tahu misalnya siang, oh keempat. Justru saya memang mau teman-teman berlatih ke situ, jangan dihafal. Kemarin ada yang bilang 22.000 Hanzi. Nah, kalau dihafal semua kebayang ya teman-teman. Bukan dihafal, tapi kita baca dengan benar. Makanya saya selalu tekankan teman-teman latihan di rumah baca, kan sudah keluarin usaha buat review. Kalau kita baca sembarangan ya sudah baca aja gitu ya. Nah kalau bisa disiplin bacanya sesuai nada yang benar. Jadi sekali jalan maksud saya. Begitu baca benar, pronunciation nadanya bagus, pinningnya juga pasti bisa hafal nada berapa ya, pelan-pelan ya. Oke. Nah ada juga siang menghadap. Yang tadi boleh nggak diganti siang? Boleh. Siang 前走，向右拐。向左拐, ya belok ke kiri, 左 itu kiri, 向 juga bisa menghadap. Oke, saya coba lihat ya tadi. Menghadap bos, menghadap bosnya, maksud ibu apa ya? Menghadap bos tuh maksudnya mengarah ke bos atau pergi ketemu bos. Menghadap itu kan maksudnya gini, 老板在叫你，叫你去见他。kan kalau kita translate, bos lagi panggil kamu, 叫你去见他, 见nya ketemu. Berarti ya suruh kamu menghadap. Ya pergi ketemu bos berarti 不能用向, 不可以. Siang ini dia adalah preposisi. Kalau di bahasa Mandarin itu preposisi. Jadi 介词 preposisi dia bantu gitu ya. Misalnya 往前走. 走 itu kata kerja, tapi dia butuh 介词, butuh preposisi di depan ini, menghadap ke depan, berjalan gitu maksudnya ya. Nah, kalau kayak konteksnya Ibu Mary berarti 老板在叫你去见他, berarti ketemu dia. Nah, di situnya menghadap. Nah, makanya saya tanya. Soalnya kalau teman-teman nggak kasih kalimat, nah takutnya masukin nggak kena gitu ya, beda konteksnya. Oke, jadi kejawab ya. 叫你去见他, 叫 itu panggil. 叫你去见他 artinya bos suruh kamu menghadap kalau kita translate ya. Jadi di sini nggak bisa kepake siang atau wang, 不行ya. 叫你去见他.
Kalau nanti 叫你去见他. Biasa, di translate kata-kata ini kita udah belajar semua sebenarnya. Nah, ini maksudnya. 叫你去见他, gitu ya. Saya butuh kalimat konteks. Kalau enggak, takutnya salah masukin ya. Oke. Jadi siang yang tadi kayak apa namanya menghadap kemana. Oke. Halaman sebelumnya ya. Oke. Nah, silakan Ibu Lili. Pertanyaan dari Pak Simon. 老师 apakah 不会 tulisannya? Bukan. Kalau ya, nggak apa-apa ya, saya review. 不会 dia bacanya 2, 4. Karena hui 4, makanya punya dibaca 2. Itu khusus untuk pu. Nah, terus tulisannya memang akan 2 dan 4. Ya, mungkin teman-teman ke mix up untuk nada 3 dan 3. Kalau nada 3 itu tulisnya tetap 3-3, tapi bacanya 2-3. Kalau ini memang teori, tapi saya butuh teman-teman paham. Paham terutama, oh iya, bacanya begini loh. Oh ya. Terus mungkin memang dihafal, oh tulisannya, ketentuannya sedikit berbeda ya. Oke, nanti saya review. Halo Ma, ini sudah yang halaman ini. Kalau sudah, saya lanjut dulu. 叫你去见他 ini ya, suruh kamu menghadap. Nanti bisa 班长叫你去见他, maksudnya ya 班长 suruh teman-teman ketemu dia, contoh ya, menghadap dia. Ini saya garis. Nah, menjawab pertanyaan Pak Simon untuk pu. Aslinya, kalau teman-teman ketemu huruf Mandarin pu, tunggal, itu dia memang baca nada 4, tidak. Aslinya nada 4. Nah, cuman dia punya ketentuan ya. Misalnya tadi ada 不会. Karena hui nada 4, sebenarnya kalau hui nada 4 kita baca 不会, agak gak enak. 我不知道为什么中国人说读起来怪怪的, 读起来怪怪itu maksudnya dibaca agak aneh. 我也不知道为什么. Ya, itu budaya mereka, bahasa mereka ya, sehingga mereka keluar ketentuan untuk pu. Ketika ketemu belakangnya 4, maka dia harus berubah jadi nada 2. Dan ketika ditulis pun begitu. Ya, 不会. Contoh nada 4 apa ya? Boleh bantu saya? 不会. Oh, 不去. Ya, 去 juga nada 4, tidak pergi ya. Jadi tulisannya memang akan berubah jadi ya 不要 谢谢 Yulita. Memang tulisannya tulisan ada 2. Ditulisnya begitu sesuai baca ya. 不必不要不怕. Oke, semuanya ada 2 jadinya. Nah, selain itu berarti dia tetap ada 4. Misalnya 不行 nggak bisa. 不能, terus nada 1, apa ya yang nada 1 ya? 不接电话的接, 不接 tetap 4. 接 nada 1, 不接电话 nggak angkat telepon. Nada 1. 不行 nada 2. 不会 nada sorry, 不行 nada 2. 不能 juga nada 2. 不多 谢谢 tidak banyak ya. 多 nada 1 sehingga tetap 不. Yang nada 3 misalnya 不肯. 不肯 itu nggak mau, nggak sudi ya. 不肯. Kennya yang mana? Kenting de ken. 不想 nggak pengen ya. Jadi tetap 不 selain dia ketemu nada 4. Jadi 不 selain ketemu nada 4 semuanya sesuai nada aslinya. Kalau dia ketemu nada 4 aja dia berubah jadi 2. Dan tulisannya memang nada 2 ya. Nah, kalau yang nada 3 mungkin saya review ya. Ini memang basic. Ya, contoh ni hao. Saya rasa ini melotok ya. Teman-teman tahu nada dan tulisannya mungkin. Ni hao. Nah, ketentuan 3 ketemu 3 pasti ini baca nada 2. Tapi tulisannya tetap sesuai nada aslinya, yaitu 3 dan 3 ya. Ini. Mungkin ketukar-tukar sama ini kali ya. Silakan. Ni hao. Ya, halaman sebelumnya ya. Oke, silakan.
Oke, menghadap sudah. Saya lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Desi Pekanbaru, Ibu Desi ya. Laoshi kalau di Zoom mau suruh buka kamera, pakai 打开摄像头. Ya, 摄像头 yang kemarin saya bilang kamera dipakai pengganti sebagai CCTV ya. 摄像头 打开itu open ya, kata kerja buka. 打开镜头也可以了镜头 juga kamera ya, kamera yang kayak ini saya buka kamera, 打开镜头 也可以. Lanjut Ibu Fonga webcam, website kamera. Kalau gitu saya butuh teman-teman translate ya, sambil belajar sambil teman-teman praktekin. Jadi jangan semua dari saya. Sebenarnya teman-teman mikir oh begitu. Oke, ini sudah. Saya boleh next. Ayo coba pikir-pikir dulu. Web kita udah belajar. Terus kamera ya, kemarin kita ada bahas tentang 摄像头 itu kamera. Oke, 好了，ini juga sudah. Nah, 摄像头是这么写，头nya kepala. 摄像头 kamera. 头 sebenarnya ada dua teman-teman ya. Tapi kadang-kadang karena ya teman-teman masih ingat benda kadang-kadang di belakang itu mereka nggak baca sesuai nadanya, jadi baca nada 5. Jadi ini bisa 5 bisa 2, aslinya 2 摄像头 kayak 石头，石头是什么 batu ya. Tou ini sebenarnya ada 2 tapi juga dibaca nada 5. 摄像头 kamera. Terus webnya teman-teman taruh apa? Teman-teman translate 在线 itu online ya. Oh, kayaknya internet belum ya. Oke, web belum ya. Oke, 好，对不起。kita bisa bilang 网络. Uangnya yang net yang kita udah belajar. Lo ini internet. Internet maksudnya kata bendanya ya, internet, 网络. Kalau 网上 itu lokasi. 我在网上看到你得奖的消息. 网络 ini bendanya kayak VPN address itu namanya 网络 sistem ya. Sehingga ini kan benda. Kita pakai 网络. 网络摄像头 itu web kamera. Translatean juga ya. Oke. Ya, 互联网. Kalau 互联网 itu web untuk interaksi. Jadi karena hu itu saling, lian itu adalah connect. Uangnya uang luar dari uang. Hu lian uang itu artinya kita bisa ngobrol di dalam, bisa interaksi di dalam ya. Pak Sudiono. Hu lian uang. Ya, banyak sekali ya sebutannya, 很多词汇 dan memang dia ditranslate dari karena munculnya istilah-istilah baru. 网络摄像头 ini pertanyaan dari Ibu Fonga. Webcam. Oke. 再来是 jelasin begini lebih gampang ingat dari Pak Siman. Oh, ini yang kemarin saya tanya ya. Ya, nanti kalau misalnya over itu maksudnya laoshi jelasin kosakatanya itu over maksudnya udah meluber gitu ya. Banyak banget kosakata. Nah, tolong di stop ya supaya nggak kemana-mana. Kalau saya memang suka belajar yang begitu, tapi kan saya sesuaikan juga sama kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya, aduh terlalu over, terlalu banyak, ya udah kita cut ya, kita batasi. Bukeci, Bu Fonga. Kita lanjut, ada pertanyaan di luar dari materi. 我看一下，正山发宝。saya tahu 正山岛宝。但是我不知道这4个字. Bentar ya, saya tulisin teman-teman. Ini pertanyaan Ibu Christine. Ibu Christine hadir. Saya butuh konteks ya. Jadi kalau cuma 4 huruf, kan mesti disesuaikan dengan omongan. Maksudnya di percakapan film atau di kalimat buku ya. Sebentar, saya tulis. Ini udah 网络摄像头. Ya, 谢谢. Ini
saya lupa tambahin web ya. Web, 网络 itu web internet. 好，kalau sudah tadi 正山 ada 正山对不起，正山之宝yang saya tahu yang pernah ada istilah 正山之宝. Saya artikan satu-satu ya. Ini fa cai de fa itu keluar, mengeluarkan. Pao adalah pao pei, barang berharga. Zhi of shan zhen. Zhen ini adalah kota. Xiao zhen. Xiao zhen itu kota kecil ya, zhen. Shan gunung. Nah, fa ini mengeluarkan pao itu adalah barang berharga. Ibu, saya translate-nya begini cocok nggak sama bacaan yang Ibu baca? Ya, nanti coba dicocokin ya. Terus lanjut, kalau boleh kasih saya kalimat sih Ibu ya, karena yaitu bahasa Mandarin tuh dia bisa masuk ke konteks ini, oh maksudnya ini gitu ya. Nah, kalau yang saya tahu adalah ini. Zhengshan Zhibao. Zhengshan tadi sebenarnya lukisan dari kota, maksudnya gambaran satu frase artinya kota. Ya, Zhengshan itu kota dari Zhen. Zhi ini of-nya bahasa Inggris maksudnya. Dia partikel. Bao ini barang berharga. 大家知道宝贝吗？就是这个宝。Terus banyak juga wanita yang namanya Pao, justru juga Pao karena dia memang barang berharga ya, bagus artinya. Pao Pei artinya apa? Barang kesayangan ya. Ini nggak cuma barang, sorry teman-teman, kesayangan ya, biar teman-teman nggak salah paham. Bisa orang, bisa benda. 他是我的宝贝. Bisa anak kita, bisa pasangan umum. Tergantung ya teman-teman lagi ngobrol apa konteksnya. 宝贝 itu kesayangan. 镇山之宝. Silakan Ibu Christine ya, dicocokin sama bacaannya. Mungkin Ibu baca novel atau baca artikel atau nonton film ya. Oke, semoga kebantu. Tapi kalau misalnya tanya saya fa ini artinya fa cai itu kaya raya ya. Fa itu sebenarnya mengeluarkan ya. Fa, 比如说发财 kok bisa jadi kaya raya. Cai itu kekayaan. Fa itu artinya benar-benar kita bilang apa ya, melimpah fa ya. Iya, Pak Adi ya, Pao Pei, Pei-nya kerang. Tapi di sini Pei-nya sendiri artinya kerang, tapi Pao Pei artinya kesayangan ya. Karena mungkin kerang-kerangan itu termasuk benda-benda yang berharga ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Ini tambahan pertanyaan dari materi di luar buku. 汽车保帅, pertanyaan kedua ya. Oke. Halo mah, yang ini sudah di screenshot. Halo, oke. 汽车保帅，看一下。Ini Ibu baca atau nonton ya. 因为 ya gitu ya penggalan, saya takut ini juga salah kasih konteks. 汽车保帅. Nggak apa-apa, nanti saya bantu cari ya. 气，这个气是放弃的气，menyerah, melepas. 车 mobil. 保 ini melindungi, teman-teman masih ingat protect, 保护的保, melindungi. 帅, oke. 帅 ini bisa arti pertama ganteng. Tapi saya rasa bukan. Yang kedua, 元帅. 元帅 itu adalah jenderal. Saya rasa lebih masuk ke sini ya.
Oke, mau screenshot yang sebelumnya sambil saya tunjukin ya. Jadi sebenarnya yang kemarin minggu lalu saya ada tunjukin teman-teman. Oh iya, ya sudah screenshot dulu Ibu Ana. Karena begitu saya share hilang. 汽车保帅. Iya, jadi teman-teman, nggak semua saya paham ya, maksudnya nggak semua bidang. Jadi bahasa Mandarin itu kan bahasa, kayak bahasa Indonesia. Mungkin kita kuasai bahasa Indonesia, tapi begitu masuk istilah IT gitu ya. Nah, itu saya buta sama sekali ya. Begitu masuk istilah accounting, saya juga buta karena saya nggak bidangnya. Sama, bahasa Mandarin itu juga luas ya. Jadi yang ya sejauh ini yang saya bisa, saya tahu, saya bagi. Tapi memang nggak semua, tapi saya bantu ya. Saya bantu teman-teman cari. Oke, halo ya Ibu Ana. Sebentar. 汽车保税 kemungkinan apa ya? Dia adalah istilah khusus. Kalau satu-satunya sih ketahuan ya artinya, tapi biar lebih puas, 放弃的弃. Teman-teman lihat ya, ya jadi bisa. Teman-teman kalau udah bisa ketik pinyin, bisa latihan seperti ini. Nih teman-teman ya, 汽车保税，这个不是上面不是 yang kedua. Oke. Agak buram ya. Di saya sih pecah, di teman-teman pecah. Oh enggak, teman-teman bisa zoom. 汽车保帅解释 ini 解释 ya teman-teman, saya lagi baca ini. Saya blok. 象棋比赛的战术，比喻牺牲比较重要的东西，保护最重要的。Oke, ini adalah istilah di 象棋比赛。象棋比赛知道吗？catur Cina. Catur Cina, 象棋比赛 yang caturnya bulat-bulat terus ada tulisan Chinese. Teman-teman tahu? Nah, itu namanya 象棋 ya. 象棋比赛 pertandingan catur Cina, 战术 nih. 战术 adalah teknik perang. Oh ya, 我不会下棋. Saya nggak bisa main catur, 所以我也不知道. Oke, terus dia ada kasih contoh nih teman-teman ya. 比喻 itu perumpamaan seolah-olah 牺牲 牺牲 itu mengorbankan 比较重要的东西 barang yang lebih penting 保护最重要的 melindungi yang paling penting. Jadi oke, kalau gitu saya bisa kasih sedikit ringkasan, sebentar balik dulu ya. 汽车保帅 ada yang bisa main catur Cina di sini? Boleh bantu respon. Di dalam catur Cina ada mobil, maksudnya peranan mobil. Oh, Meo. Oh ya, puhui. Saya juga nggak bisa ya. Jadi, teman-teman nanti kalau kita ada kesempatan lihat xiangqi, kemungkinan kan dia ada tulisan-tulisan Chinese. Nah, maksudnya bulat, terus dia ada tulisan che, ya nggak? Terus ada tulisan shuai. 对不起。帅 帅 itu nggak ada atas ya. Kalau atas jadi 老师的师. Jadi ini nggak bisa ganteng. Ini konteksnya nggak cocok ya. 你很帅 kamu sangat ganteng. Itu konteksnya benar. Kalau di sini 元帅的帅 jenderal. Che ini bisa jadi ya mungkin kayak soldier, tentaranya. Jadi dia melepaskan. Ini 放弃 ya. Melepaskan yang tidak terlalu penting dalam arti yang mungkin kurang penting dan melindungi yang paling penting. Shuai jenderal ya, yang paling penting. Kayak teman-teman kalau main catur yang biasa kan kita pasti lindungi raja sama ratunya gitu ya. Benar ya? Sudah lama saya nggak main catur ya. Meo xiaqi lah. Oke, Ibu Christine semoga kejawab ya. Oke, ini mungkin lebih puas karena ini berarti istilah di xiangqi. Xiangqi itu adalah catur Cina ya. Catur gajah ya, Parito ya. Oh, 我也不会，我也没有玩过，也没有下过, juga belum pernah ya. Kita kalau misalnya main catur, itu namanya xiaqi. Kata kerjanya pakai xia. Ya, kalau yang ini saya nggak pernah.
我也不太懂 cara mainnya gimana ya. Ibu Christine boleh cocokin ya. Maksudnya ce benar-benar kayak tentaranya bukan. Xiaqi, qi ini adalah catur. Xia di sini adalah kata kerja. Jadi xiaqi artinya main catur. 大家会吗？会下棋吗？ main catur. Oh, Chinese checker ya, Ibu Judi ya. Oke, catur gajah katanya. Hop, 谢谢同学们. Hitam bulat. Eh, bukan. Dia yang itu ada tulisan Chinese ya, bulat-bulat ada tulisan Chinese. Namanya xiangqi. Silakan yang mau screenshot. Terus ada pertanyaan terakhir. Oke. 一竿打死一船人. Oke. Ya, xiangqi itu catur Cina. Kalau teman-teman mau tulisan xiangqi, sebenarnya lucu ya. Xiang itu gajah, qi catur. Ya, 我不知道为什么会叫做象棋, mungkin karena bentuknya bulat-bulat gede ya. Ini sudah, saya boleh next. Jadi ini berarti sistem strategi main catur Cina, melepas yang kurang penting supaya melindungi yang penting ya. Oke. 象棋是这个. Kalau teman-teman ada yang ikut kelas hari Sabtu kemarin saya kayak bilang 象大象的象就是这个象，象棋 catur gajah ya. Oh ya, dari siangnya gajah. Oke, 好的. 象棋 catur gajah. Siangnya siang de siang benar-benar gajah ya. Ada yang tahu mungkin ada yang bisa main boleh share ya. 这个我不知道. Di dalamnya memang ada gajah ya Pak Simon ya. Oke, 好的. 我没玩过，也没下过，belum pernah, saya 不知道. Oke, oke ya, lanjut. Tadi ada pertanyaan terakhir dari Ibu Christine juga. 一竿打子打死一船人. Oke. Terakhir ya teman-teman ya. 一竿打子打死一船人. Sebentar, saya kasih mapping. 一竿打子打死一船人. 一竿打子 ini sebuah tiang. Ini satu frase, oke. 打死, tanya pukul, se-nya meninggal ya. Oke. 一船人, ini bahasa perumpamaan ya, sebentar. 船 adalah kapal, 人 orang. Teman-teman langsung kebayang ke dalam pikiran teman-teman, satu tiang bisa mukul semua orang yang ada di kapal dan memukulnya sampai meninggal ya. Jadi ini artinya tidak cari tahu sumber masalah, langsung berpikir satu kantor misal bersalah gitu ya. Jadi orangnya itu nggak cari tahu kebenarannya, langsung berpikir ya sudah semuanya salah. Ini tindakan yang memang tidak terlalu bijaksana ya teman-teman. Artinya dia tidak cari tahu sebenarnya sebabnya apa, jadi langsung udah generalisasi, pokoknya ini pasti semua bersalah deh. Makanya ikan tazi, tase, i chuan ren, satu kapal orang itu kan banyak gitu ya, belum tentu semua orang bersalah gitu maksudnya ya. Jadi ini pertanyaan dari Ibu Christine. Ikan tazi das i chuan ren. Silakan Ibu dimasukin ke konteks yang Ibu baca atau Ibu nonton. Cocok nggak ya? Lain kali saya butuh kalau bisa ada kalimat panjang ya. Kalau tadi kan 4 huruf. Kalau ini lumayan panjang kayak gitu. Oke. 谢谢同学们. Ini pertanyaan udah selesai. Oke. Oh, ada image ya yang di-share sama Ibu Fonga ya.
nya bisa nada 5, Ibu. Bisa nada 5, bisa nada 3. Kalau nada 3 itu biasanya untuk erzi. Karena dia adalah apa ya, kata benda, anak, son. Ya, saya pakai bahasa Inggris supaya nggak ketukar sama children. Ya, oke ya. Nah, kalau ini tazi, zi ini benda. Ikan tazi itu sebuah tiang, sehingga dia harus nada 5, Ibu. Ibu Liing, ya. Oke. Xiangqi, oke, kayaknya saya bantu cari di Google ya, biar teman-teman langsung lebih pasti. Xiangqi, coba. 等一下，同学们。OK，我的网络不太好，还在转，masih putar-putar ya. Oke. Oke, nggak apa-apa ya sambil tunggu sampai saya jawab pertanyaan yang masuk. 老师 ada perbedaan 现在目前 sama 如今 dari Amin. Ada perbedaan 现在 sama 目前. Kalau 如今 itu lebih bahasa buku ya. Apa namanya? Kita bahas 现在 sama 目前. 现在 itu sekarang, benar-benar waktunya sekarang. Kayak sekarang jam 3.58. Berarti pakainya 现在 atau 目前. Teman-teman yang lain kita pernah bahas ya. Apa namanya? Ya, internet saya lemot. Ya, teman-teman bisa search ya, 象棋 nanti digambar itu keluar kok. 现在的目前 同学们, kalau misalnya sekarang jam 3.58, maka kita translate-nya 现在谢谢 Ibu Yeni, Ibu Lili ya. 象棋. Nah, 没关系吧? Di sini ada. Nih, 你看，同学们可以看到，象棋出来了。ini dia. Kelihatan teman-teman? Yang saya bilang bulat-bulat ada tulisannya. 我不会打，我不会下，对不起，我不会下，saya nggak bisa ya. ini dia ya. 对，它有帅，你看这个红色的就是帅。Ada tulisan-tulisannya, ada apa peranan-peranan sebagai apa. Oke, 好，berarti kejawab ya, 象棋 yang ini, teman-teman. Ya, ada tulisan Chinese-nya. Oh, 会, Pak Sudiono bisa ya? Wah, hebat ya. 真有两下子,我不会. Kalau saya nggak bisa, saya bilang saya nggak bisa. Oke, tadi 会 sama, 对不起, 现在 sama 目前 ya. Oke. Berbeda. Bisa. Jadi kalau sekarang benar-benar waktunya sekarang, maka kita pakai 现在. 比如说现在 tadi 3.58 ya. 现在下午3:58. Sebentar, saya kasih pinin dulu ya. 现在下午 artinya sore ya. 3:58. Artinya sekarang jam 3.58. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, ini boleh nggak diganti 目前? Boleh nggak kita ganti dengan 目前? 可以吗? Ayo, teman-teman, dulu saya pernah jelasin 目前. 不行, nggak bisa. 目前 itu adalah ada penggalan waktu. 目前. Jadi kayak contoh ya. 现在 dia lebih sempit. Ya, 现在 itu lebih sempit. Jadi benar-benar waktu yang sekarang. 我现在要去了. Berarti saya benar-benar mau jalan sekarang. Menit ini juga.
dia lebih apa sempit. Nah, kalau 目前 misalnya contoh. 目前 contoh ya, 找工作的人很多。目前找工作的人很多 artinya apa? Ya, ya kalau kita translate kan sekarang orang yang cari kerja itu sangat banyak. Nah, orang yang cari kerja itu bukan detik ini kan ya, bisa maksudnya dalam beberapa waktu bulan ke depan, pokoknya dalam waktu satu tenggang waktu yang di depan mata kita, itu namanya 目前. Dan bukan cuma detik ini kan, cari kerjanya banyak kan, sebenarnya maksudnya dari minggu lalu, bulan lalu juga banyak. Nah, itu yang di depan mata kita. Jadi dia ada tenggang waktu. Teman-teman boleh kasih catatan bahwa 目前 sekarang, tapi dia ada tenggang waktu gitu. Masa kini, tadi ada yang bantu saya bilang masa kini. Ya, boleh masa sekarang ya, masa. Jadi 目前 tolong kasih catatan ada jangka waktu. Kayak dulu ada yang pernah tanya saya gitu ya. Musim mangga. Musim mangga itu kita boleh pakai sebentar sebelum teman-teman jawab. 目前 ini dia bisa diganti dengan 现在. Sampai sini oke teman-teman? Jadi nggak sinonim ya, cuman kalau di konteks jangka waktu itu kadang-kadang orang pakai 现在. 现在找工作的人很多, boleh, boleh. Tapi kalau 目前 yaitu jangka waktu, ada jangka waktu. Nah, khusus yang atas, khusus yang atas ini nggak bisa diganti 目前 karena detik ini juga. Makanya saya bilang 现在itu dia sempitnya yang atas dan nggak bisa diganti dengan si 目前. Kalau yang bawah masih boleh. Orang kadang bilang 现在, kadang bilang 目前. 所以不完全是同义词, tidak full synonym ya. Oke. Tadi saya ada bilang, sekarang musim mangga. Teman-teman translate-nya apa? Musim mangga itu detik ini doang atau jangka waktu? Ya, 目前, 谢谢. Jadi maksud saya kasih pengertian teman-teman, saya ajak teman-teman berpikir logika. Jangan semua dihafal. Saya belajar pakai logika supaya nggak pusing gitu ya. Jangka waktu ya. Jadi, musim mangga. Tapi yang saya bilang, si 目前 bisa barengan sama 现在. Ya, jadi kalau teman-teman menyatakan detik ini juga, pakainya 现在. Satu contoh lagi sebelum selesai. Sekarang saya lagi ganti baju. Kan sama-sama sekarang. Sekarang saya lagi ganti baju. Jadi pakainya apa? Ya, 现在. 谢谢同学们. Paham ya. Jadi detik ini juga dan nggak mungkin jangka waktu ganti baju gitu kan ya. Nah ya, itu ya bedanya Pak Amin. 现在 sama 目前. Nah kalau sudah jelas, 如今 itu sebenarnya lebih ke 现在. Dan dia bisa masa juga. Cuman dia adalah kata-kata frase khusus atau biasanya di buku ya. 事到如今. 事到如今 satu frase artinya how sudah sampai di tahap ini gitu. 事到如今别放弃要学下去. Misalnya kayak teman-teman ya udah belajar celup, maksudnya kayak udah setengah basah kan, udah investasi waktu ya sudah belajar kuasai dengan baik. Nah, 事到如今 seperti itu ya. Oke, semoga kejawab ya Pak Amin. Sekalian teman-teman jadi mereview apa itu perbedaan 现在 sama 目前. OK， 我们先到此，谢谢同学们参加今天的节目，再见，祝大家健康，谢谢班长，拜拜。不客气，再见。